Baik, selamat pagi untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman di Amerika. Kita akan lanjutkan kita punya pembahasan ya dari General Conference Bulletin yang membahas tentang the third angel message atau pekabaran malaikat ketiga yang dibawakan oleh A.T. Jones. Dan ini kita tahu adalah pelajaran yang sangat penting dan seperti yang kutipan ini yang selalu kita berulang-ulang kali baca, saya nggak tahu sudah berapa kali kita baca, ini untuk mengingatkan kita lagi bahwa ini adalah pekabaran yang sangat berharga, yang dia punya, ini kayak sebab akibat. Sebab ini adalah pelajaran ini, akibatnya adalah kecurahan Roh Kudus. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari, dan kita tahu ini adalah pekabaran untuk Laodikia. Kita adalah di periode jemaat Laodikia, dan ini adalah pekabaran untuk kita, dan pekabaran ini dibilang ini adalah pekabaran the last message of mercy, atau pekabaran Tuhan yang terakhir. Setelah pekabaran ini, tidak ada lagi, dan inilah yang akan menyiapkan kita untuk bisa dimeteraikan, atau bisa menerima kecurahan Roh Kudus. Dan setelah ini, kecurahan Roh Kudus, berarti tidak lama lagi Tuhan akan apa? Akan datang, bukan? Jadi, ini kenapa ini sangat penting sekali. Jangan gimana ya, kita mau bilang dengan kata-kata untuk seberapa pentingnya ini. Susah untuk dibilang, tapi kita mau bilang ini sangat-sangat penting. Dan biarlah kita nggak ketinggalan untuk pelajari ini. Iya ya, karena pelajaran lain yang tidak membuat kita kecurahan Roh Kudus pun kita suka mempelajarinya, apalagi ini pelajaran yang menyangkut keselamatan saya dan saudara. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Ini sangat berharga, ini lebih berharga dari emas dan perak. Dan puji Tuhan kita ada kesempatan untuk mempelajari ini ya. Jadi kita akan review sedikit yang kita sudah pelajari. Jadi ini pelajaran ini dimulai dengan Wahyu 14 yang bilang bahwa di anak domba itu bersama-sama dengan 144.000 ya. Ini kita sudah belajar. Dan 144.000 itu di dahinya ada nama Bapanya. Jadi di dahinya itu tertulis nama Bapa. Terus di Wahyu 7 ayat 4 ini sama, ini membicarakan tentang 144.000. Dan kita tahu bahwa itu waktu itu ada 4 malaikat yang menahan 4 mata angin, dan dia bilang jangan rusakkan dulu katanya itu laut atau pohon-pohon sebelum mereka memeteraikan hamba-hamba mereka pada dahi mereka. Jadi tadi di dahi ada tertulis nama Bapa, terus ini meterai ada di dahi. Jadi ada nama di dahi, ada meterai di dahi. Dan yang ada meterai di dahi itu adalah 144.000 kan. Jadi 144.000 itu ada nama di dahi, di Wahyu 14 ayat 1, dan di Wahyu 7 ayat 4, 144.000 itu di dahi mereka ada apa? Ada meterai. Jadi kita bisa lihat dia punya koneksi di sini. Kalau ayat itu digabung bahwa 144.000 itu memiliki nama Bapa di dahi mereka dan meterai di dahi mereka. Jadi meterai dan nama itu tidak dipisahkan, atau itu adalah hal yang sama. Nama Bapa dan apa? Meterai. Jadi kita bilang kalau nama Bapa itu sama dengan meterai. Jadi kalau kita mau dimeteraikan, harus ada nama Bapa di dahi kita. Itu dia punya pemikiran sejauh ini. Dan kalau misalnya saudara tidak mengerti, boleh tanya ya. Kalau memang mau tambahkan juga boleh ditambahkan ya. Jadi itu dia punya pikiran ya, mau dibawa ke situ. Jadi nama Bapa sama dengan meterai kan. Dan itu akan ada di umat-umat yang sisa atau di 144.000. Nah, sekarang kita akan tahu. Jadi karena nama itu sama dengan meterai, kita
akan bahas, jadi atau Jones akan mengarahkan ke sini untuk tahu apa itu nama sebenarnya kan. Apakah itu nama siapa? Tuhan mau bilang, oh harus panggil nama saya seperti A. Atau apa dia mau bilang, dia punya nama itu apa. Jadi ini di Keluaran 3 ayat 13 dan 14, ketika Tuhan mau panggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dia panggilkan dia Musa. Terus Tuhan bilang, Musa, saya akan utus kamu. Terus mengutus kamu kepada bangsa Israel. Terus Musa bilang, nanti kalau bangsa itu bertanya, what is his name? Siapa yang udah suruh dah? Apa yang kita harus bilang Tuhan kepada mereka kan? Dia bilang. Terus Tuhan bilang kepada Musa, bilang kepada bangsa Israel, I am that I am. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Katakan pada bangsa Israel, akulah yang mengutus kamu. Akulah aku yang mengutus kamu kan. Jadi dan ini di dua paragraf ini membahas tentang ayat yang sama. Jadi ketika Tuhan bilang akulah aku dan Musa pergi ke bangsa Israel dan bilang akulah aku, bangsa Israel itu tahu bahwa akulah aku itu adalah Tuhan dari nenek moyang mereka, Tuhan dari Abraham, Tuhan dari Ishak, Tuhan dari Yakub. Itu adalah aku. Siapa aku ini? Aku adalah aku. Aku ini apa? Makanya dia punya pembahasan selanjutnya, walaupun dan bangsa Israel kan tahu itu Bapak Tuhan nenek moyang mereka. Dan ketika bilang aku adalah aku, mereka harus tahu bahwa oh aku ini siapa dia itu? Dia ini adalah pencipta. Makanya di sini bilang siapa yang mengutus? Aku. Oh, siapa tuh aku? Dia tidak bilang aku, tetapi dia pakai aku adalah aku, menyatakan bahwa siapa itu dia? Aku itu siapa? Aku ini adalah apa? Pencipta. Aku adalah aku. Yaitu karakternya itu seperti apa? Sama seperti tadi kan, misalnya kita tanya, kenal dolphin, mungkin orang lain, dolphin yang mana Kang? Itu loh yang bisa yang menyelam. Oh iya, kita bisa tahu namanya dari apa yang dia lakukan. Dan ketika mereka bilang nama ini aku adalah aku, kita bisa tahu, oh orang Israel tahu, aku ini adalah siapa? Aku ini adalah pencipta. Aku ini yang sebagai Tuhan Abraham. Aku ini sebagai Tuhan Ishak. Aku ini sebagai Tuhan Yakub. Orang-orang bisa mengenal dia dari itu. Bukan dari apa dia certain name, tetapi apa yang dia telah lakukan kepada nenek moyang mereka. Itu dia punya inti I am that I am di sini ya. Nah, setelah dia bawa Jones bawa di sini tentang siapa aku ini aku atau aku adalah aku, dia bawa ke Ibrani 11 ayat 6. Jadi dia bilang yang tanpa iman tidak mungkin orang please kan atau berkenan atau bisa menyenangkan kepada Tuhan. Jadi barang siapa yang berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Nah, yang Johannes bilang dia kasih dia punya keterangan di sini bahwa kalau orang-orang mencari Tuhan, dia punya upah apa? Dia punya upah adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Makanya dibilang banyak orang yang mencari apa yang Tuhan miliki, tetapi tidak mencari Tuhan itu. Kayak kita mau suka masuk surga, tetapi tidak mau Tuhan itu. Makanya Johannes bilang, percuma kita memiliki semua yang Tuhan miliki, tanpa memiliki dirinya. Apa gunanya bagi kita kalau kita punya surga, tapi tidak memiliki Tuhan dalam diri kita? Itu sama dengan katanya waktu apa? Lucifer berada di surga, tetapi dia tidak mempunyai pikiran Tuhan. Jadinya apa? Dia apa? Jatuh. Begitu juga kalau kita akan ada di surga, dan tidak memiliki pikirannya Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Lucifer. Dan Tuhan dan malaikat-malaikat tidak akan pernah mengizinkan. Dan Tuhan tidak akan, Bapa tidak akan membiarkan itu terjadi,
di mana anaknya harus mati lagi kan. Jadi dan kita tahu hal itu tidak akan terjadi. Jadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah memiliki Tuhan dalam kita. Dan kalau kita tahu ini memiliki Tuhan, berarti itu ada meterai kan? Dan memiliki Tuhan itu adalah siapa? Adalah apa? Nama itu kan yang pertama kita bahas. Jadi nama Tuhan itu adalah siapa dia itu. Siapa dia itu yang ada di dalam diri kita. Bukan siapa dia punya nama, tetapi who, siapa dia itu sebagaimana dia adanya. Itu dia, sebagaimana dia Tuhan yang menciptakan, sebagai dia mana Tuhan nenek moyang bangsa Israel. Dia itu yang akan apa? Ada di dalam diri kita kalau kita apa? Mencari dia kan dengan iman, kita akan terima dia punya pahalanya. Itu adalah siapa? Dirinya sendiri. Dan otomatis all shall be added unto you. Yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yaitu apa? Surga akan dikasih. Sebenarnya surga itu hanya apa? Tambahan, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah Bapa itu sendiri ada apa? Di dalam diri kita. Itu yang menjadi inti dari pelajaran kita yang pertama itu ya. Jadi kita harus apa? Memiliki Tuhan dirinya sendiri. Dan kita tahu dia punya keterangan di sini. Dia memberi kita apa adanya, yaitu dia kan, dia memberi kita dirinya, karakternya, sifatnya dan wataknya. Kalau kita baca bahasa Inggris, his character, his nature dan his disposition. Semua yang ada di Tuhan itu, aduh, ini kita ada di dalam diri kita kalau kita mau terima dia dengan iman. Makanya kenapa iman itu sangat penting? Itu dia ya. Untuk bagaimana Tuhan itu bisa ada dalam diri kita. Makanya dari beberapa chapter di pertengahannya kita sudah belajar tentang iman. Sekarang kenapa kita belajar tentang iman? Ternyata fungsinya adalah iman itu sebagai saluran di mana apa? Tuhan dengan dirinya sendiri bisa ada dalam pikiran kita. Otomatis kalau Tuhan ada dalam diri kita, dia punya nature-nya, dia punya karakternya, akan menjadi milik kita. Aduh, dan bayangkan kalau karakternya ada di diri kita ya. Sama seperti Musa, aduh, inilah yang memang harus kita miliki. Kalau kita memang untuk mau bicarakan bagaimana supaya sama dengan Musa, kita tidak akan pernah bisa ya secara manusia untuk mengasihi orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Tetapi kalau sudah ada Tuhan dalam diri kita, cerita Musa itu akan menjadi bagian kita karena kita akan mengalami pengalaman itu. Dan pengalaman Musa adalah apa? Nyanyian dari 144.000. Dan tadi kita sudah baca itu meterai di 144.000. Itu adalah apa namanya? Nama di dahi dari 144.000, yaitu karakter Tuhan. Itu yang menjadi inti dari apa yang Jones mau coba apa? Jelaskan di sini tentang I am that I am. Kita itu kita loh kita. Kita punya sifat, kita punya watak seperti itu. Yang mengutus Musa kepada bangsa Israel. Dan I am that I am itulah yang ada dalam apa? Pikiran Musa kita tahu ya. Jadi untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, sebagai Musa, sebagai seorang manusia, waduh, Musa tidak akan sanggup. Tetapi ketika Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel melalui Musa, makanya apa? Bangsa Israel bisa keluar. Dan kita bisa lihat panjang sabarnya Musa ya. Bukan karena dia sudah berapa tahun di mana. Percuma ya kalau sudah dia 40 tahun di Midian, walaupun di sana dia dibentuk, tetapi dia tidak punya karakter Tuhan, dia tidak akan layak. Mau 100 tahun dia dimanapun, tapi karakter yang dia cari itu tidak ada, tidak akan berguna. Makanya inilah yang menjadi pelajarannya untuk kita bagaimana dia itu, namanya itu, I am that I am itu yang harus ada di pikiran kita ya. Itulah menjadi meterai kita. Oke. Ada yang mau tambahkan sejauh ini sebelum kita lanjut tentang I am that I am, nama itu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi dia mengikuti pemikiran ini bahwa Tuhan ini adalah pencipta kan. Jadi I am that I am, dia punya nature. Sekarang apa dia I am that I am itu?
yang dia punya diri itu sebagai apa, kan kita harus tahu dia itu apa yang akan ada dalam diri kita itu. Karena kalau kita terima dengan iman, dia punya kepenuhan itu secara dia itu adanya akan menjadi milik kita, kan? Dan kita akan cari tahu apa dia yang dia bisa, ya. Karena dia punya kuasa, dia punya segala sesuatu itu akan menjadi milik kita. Karena dia akan tinggal dalam diri kita. Kita akan tahu dia itu apa. Ternyata dia itu katanya apa? Dia itu pencipta, author, pencipta alam semesta. I am that I am. Siapa itu pencipta? Aduh, kita tahu bahwa dia itu Tuhan. Tuhanlah yang mencipta. Aku adalah aku. Kadang-kadang kalau kita nama ini, siapa? Oh, nama ini. Duh, siapa Kang itu? Tetapi, oh, kita pencipta. Aduh, iya, itu Tuhan. I am that I am. Itu saya. Jadi ketika bilang dia punya itu pencipta, kita bisa tahu, aduh, dialah Tuhan. Tuhan setiap makhluk, dan tentang siapa dia, paham bahwa dia itu, oh, dia itu pencipta. Dia punya sebutan, aduh, I am that I am itu. Oh, saya ini, I am ini. Saya adalah pencipta alam semesta. Makanya dibilang, itu adalah nama saya selamanya. Kita itu yang pencipta. Nama saya itu akan menjadi nama. Saya adalah saya itu akan menjadi nama apa? Turun temurun. Jadi setiap generasi nama saya itu. Jadi yang menjadi nama secara turun temurun, dia punya nama itu, dia punya apa? Karakternya, dan itu setiap generasi akan tahu bahwa dia itu sifatnya itu seperti apa. Sifatnya Tuhan itu seperti apa. Itulah dia punya apa? Nama secara turun temurun. Nah, setelah di sini dia bawa ke Yeskel 20 ayat 20 tentang hari Sabat. Dia bilang, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi, sekarang ini dibawa ke Sabat. Sabat itu adalah tanda bahwa dia Tuhan, kan? Jadi, sekarang kita tahu, oh, ada Tuhan. Ada Tuhan. Terus bagaimana supaya kita bisa ingat itu Tuhan, ya? Tuhan ciptakan yang namanya Sabat supaya kita bisa apa? Ingat bahwa oh, ada Tuhan yang menciptakan. Ada I am that I am yang create the world. Jadi ketika kita ingat Sabat, jadi Sabat itu akan terus ada di dalam kita punya kehidupan. Setiap minggu akan ada Sabat. Jadi setiap minggu kita diingatkan untuk apa? Adanya pencipta langit semesta. Adanya pencipta yang harus ada di dalam dahi kita. Makanya kenapa hari Sabat menjadi kita punya ujian terakhir, karena hari Sabat itu akan mengingatkan Tuhan kita. Kalau kita nggak ingat Sabat secara benar, kita tidak akan ada nama di dahi kita. Sama aja kita beribadah hari Minggu, kan? Makanya dia punya kutipan selanjutnya yang dia bilang, Sabtu bukanlah tanda dari Tuhan yang benar. Sabtu bukanlah apa-apa, kan? Jadi Sabtu itu sebenarnya sama dengan hari-hari yang lain. Tidak ada yang spesial di hari itu. Misalnya, hari itu tidak akan ada hujan, atau hari itu siang terus, tidak ada malam. Tidak, tapi hari itu sama dengan hari-hari yang lain. Tetapi kenapa dia menjadi spesial? Karena Sabtu itu adalah tanda. Makanya dibilang Sabat, kan? Sabat itu menjadi tanda bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang pengasih, Tuhan nenek moyang bangsa Israel, Tuhan yang sudah menuntun bangsa Israel keluar Mesir, sudah membelah lautan. Tuhan yang ajaib itu kita bisa lihat, kita bisa ingat pada hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat kita tidak ingat Tuhan, sama aja itu hari Sabat dengan hari Sabtu atau hari biasanya. Makanya di sini bilang ada 3 pemelihara hari di bumi ini. Pemelihara Sabtu, pemelihara Minggu, dan pemelihara hari Sabat. Dan Tuhan bilang, yang Tuhan inginkan adalah pemelihara hari Sabat. Dan Jones bilang, ada terlalu banyak pemelihara hari Sabtu yang berpura-pura menjadi pemelihara Sabat. Itulah kejahatan pada hari-hari terakhir.
Dan kejahatan terakhir ini adalah kejahatan orang-orang apa? Orang-orang Laodikia. Kenapa Laodikia disebut suam-suam kuku? Mereka tampak benar karena apa? Memelihara hari Sabtu. Datang ke gereja hari Sabtu, tetapi tidak ada Tuhan. Jadi setengah ya. Dan sebenarnya mereka jahat. Karena apa? Nggak ada Tuhan kan? Tetapi yang menjadi benar-benar ada harapan kan? Makanya ada harapan dari Laodikia. Karena apa? Karena mereka bisa tahu bahwa hari Sabat itu ketika mereka beribadah, itu mengingatkan kepada siapa? Kepada Tuhan pencipta kan? Jadi ketika Tuhan menciptakan, kita bisa ingat siapa itu Tuhan, dan dengan iman itulah ketika kita akan menerima Tuhan pada hari Sabat itu, yang diingatkan oleh hari Sabat. Itulah fungsi dari apa? Hari Sabat. Makanya sempat dibahas kalau misalnya di dunia Barat dan sudah di dunia Timur juga, kalau orang pakai cincin di jari kanan, itu menandakan mereka sudah menikah kan? Sama dengan kalau hari Sabat itu dia punya simbol apa? Oh, ada Tuhan yang benar. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang memiliki kuasa yang besar. Itu dia punya apa? Tujuan ya, dia punya tujuan mengingatkan tentang hari Sabat. Oke. Makanya ini dia punya keterangan bahwa Sabat itu adalah apa? Tanda ya, bahwa dia adalah Tuhan. Makanya dia bilang, oleh karena itu hari Sabat adalah tanda bahwa dia ada dan bahwa dia adalah siapa dia adanya. Akulah aku. Ini namaku selamanya dan ini adalah peringatanku untuk semua generasi. Jadi dia punya nama selamanya, I am that I am. Tentang siapa dia itu. Bukan apa dia itu, namanya apa, tetapi who is, siapa namanya itu. Siapa namanya itu. Itulah yang harus menjadi peringatan selama kita selamanya ya. Bahwa dia itu apa? Salah satu dia adalah pencipta kita. Dan itu apa? Diingatkan oleh hari Sabat. Jadi Sabat dia bilang, the Sabat is my memorial. Sabat adalah peringatanku. Dan makanya kenapa Sabat itu sangat penting untuk kita, karena itu akan mengingatkan kita akan apa? Tuhan kita kan. Jadi makanya dia bilang, tidakkah kamu mengerti bahwa yang merupakan tanda bahwa dia adalah dia yang menjadi namanya selamanya, itulah peringatannya untuk selamanya. Jadi waktu dia, kata Jones bawakan ini, jemaat waktu itu sudah apa? Mengerti apa yang apa dia maksudkan kan. Jadi ini tentang hari Sabat dan yang kita sudah baca ya. Jadi Sabat ini dia bilang begini, dia punya antara aku dan orang Israel suatu tanda peringatan selama-lamanya. Jadi ini 6 hari bekerja dan hari ke-7 beristirahat. Jadi ini dia punya konteks sama yang Jones mau jelaskan di atas. Jadi Sabat itu menjadi tanda selama 6 hari dia bekerja atau apa? Di dalam apa? Penciptaan kan. Ini kita sudah kita sudah baca ya. Jadi ketika kita pelihara Sabat, kita harus tahu bahwa dia adalah apa? Akulah Tuhan. Ingatlah hal yang menandakan bahwa saya adalah Tuhan. Jadi segala sesuatu yang mengingatkan kita bahwa dia adalah Tuhan, itu dikasih ingat oleh apa? Hari Sabat. Tuhan itu banyak sabar, Tuhan itu yang menciptakan ini, menciptakan itu, menyediakan bumi segala isinya. Itu yang menjadi apa? Kita punya ingatan ya. Dan ketika apalagi dia punya karakter yang pengasih, lemah lembut, aduh. Jadi ketika kita mulai marah kepada orang dan pada hari Sabat, aduh, karakter Tuhan tidak seperti itu, tidak marah. Itulah yang mengingatkan kita. Hari Sabat yang mengingatkan bahwa, aduh, karakter Tuhan bukan seperti itu. Karakter Tuhan, aduh,
kita bisa lihat dari dia apa? Dia punya ciptaan, dia itu apa? Sangat baik, sangat murah hati. Itulah yang akan coba diingatkan oleh hari Sabat. Kira-kira ada yang mau tambahkan sampai di sini, saudara-saudara? Atau ada yang mau bertanya atau belum mengerti? Sejauh ini dia punya pelajaran. Makanya ini dia bilang ya, dia ingin mengingatkan makhluk ciptaannya dan telah diberikan apa yang akan melakukannya. Dan sekarang dia memberitahu kita, ingatlah hal yang akan melakukannya. Karena itulah gunanya peringatan, untuk diingat. Jadi peringatan itu, hari Sabat tadi itu adalah peringatan untuk Tuhan. Bukan peringatan untuk harinya itu, tetapi di balik itu peringatan untuk Tuhan. Dia bilang, kita harus mengingat hal-hal yang mengingatkan dia, atau dengan kata lain, membawa dia dalam pikiran kita. Jadi, hari Sabat cuma bukan mau ingat itu Tuhan, tetapi membawa Tuhan itu di dalam pikiran kita. Makanya 144.000 itu punya nama di pikiran atau di dahi, atau punya meterai, karena setiap waktu nama Tuhan itu dibawa ke dalam pikiran dia kan. Dan kita tahu namanya itu adalah dia punya karakter. Tadi dia punya nature itu dibawa ke dalam pikiran kita. Dan coba bayangkan ya, selama setahun ada berapa sabat. Coba tiap sabat itu kita akan mau coba masukkan Tuhan dalam pikiran kita ya. Mungkin nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya. Tapi setiap sabat kita diingatkan untuk masuk Tuhan, masuk terus ke dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin kita tidak akan menjadi sama dengan Tuhan ya? Karena apa? Tuhan ada di dalam diri kita. Itulah yang sahabat mau ingatkan kepada kita untuk ingat, harus Christ in me, Christ in me. Kalau nggak bisa. Christ in me, Christ in me. Kalau kamu nggak bisa sucikan sahabat. Itulah sahabat mengingatkan kita bahwa harus Christ in me, Christ in me. Oh, dia bilang, Dolphin atau Lali, hey, Christ in me. Kapan kita ingat itu? Hari Sabat selalu mengingatkan kita bahwa apa? Harus Christ in me. Ketika dia dibawa ke dalam pikiran, dia tidak hanya dibawa ke sana sebagai dia yang ada di sana, tetapi sebagai apa dia. Bukan cuma, oh iya mau bawa, tetapi sebagai misalnya ini Kak Dolphin ya. Ini misalnya Kak Dolphin itu Tuhan ya, atau yang akan dibawa ke pikiran kita. Ketika Kak Dolphin punya, masuk ke dalam diri kita, saya ini, Lali ini yang tidak tahu diving, bisa tahu diving. Makanya ketika Tuhan masuk ke dalam diri saya ini orang yang tidak sabar, pemarah. Ketika dia masuk ke dalam diri saya, apa yang jadinya? Saya menjadi sabar. Dan itu dicontohkan oleh Musa. Makanya dia bilang, bukan sebagai cuma dia di sana, tetapi sebagai apa dia. Dia punya karakter, ada di situ. Dan dia bilang sini, dan ketika dia untuk apa dia itu dibawa ke pikiran kita, itulah namanya. Jadi kita bisa mengerti ya di sini, nama yang dimaksud itu adalah ini. Seperti apa dia itu yang akan di dalam kita. Itulah namanya. Makanya dia ditanya, jadi di mana namanya? Di dahi, karena itu adalah dia punya karakter. Jadi pelajaran ini yang dimaksud dengan nama itu adalah ini ya, saudara-saudara. Dia sebagai apa dia itu. Sebagai dia punya pekerjaan, dia punya pikiran, dia punya kuasa, itu ada di namanya. Dan namanya itu ada di dahi daripada orang-orang atau umat-umat Tuhan ya, yaitu 144.000. Dan kalau kita memang mau menjadi 144.000, inilah yang menjadi fokus kita, namanya itu menjadi milik kita. Harus menjadi berada di dalam pikiran kita. Dan itu diingatkan oleh apa? Hari Sabat. Dan makanya dia bilang, Tuhan ingin ada dalam pikiran orang, dan Sabat adalah hari yang membawa dirinya, bukan teori tentangnya, tetapi dirinya sendiri. Membawa dia dalam ingatan, membawa dia dalam pikiran, karena Sabat adalah tanda bahwa akulah Tuhan. Dan sekarang ingat tandanya, ingatlah yang menandakan dan mengingatkan diriku, mengingatkan Tuhan. Dan dia adalah siapa dia, membawa dia dan siapa dia ke dalam pikiran Anda dan saya ya, itulah pikirannya. Lalu bukankah itu peringatannya? Ini ya, diulang lagi bahwa Sabat itu
Dia akan membawa Tuhan ke dalam pikiran kita. Karena kita ingat kan. Jadi makanya kenapa dalam 10 hukum cuma ini yang bilang ingat. Supaya itu untuk apa? Memasukkan dia punya nama, yaitu dia punya karakter, dia punya nature ke dalam pikiran kita. Dan berapa paragraf John mengatakan itu. Dan dia selalu bilang, tujuan utama dari peringatan, jadi untuk menyentuh pikiran ke situ kan. Itu yang dia bilang di paragraf selanjutnya. Jadi Sabat itu apa? Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi karena ketika dia mengatakan kepada Musa bahwa akulah aku, itulah namanya selamanya. Dan peringatannya untuk apa? Semua generasi. Oke, ya. Itu yang dia mau bilang di sini ya. Nah, jadi dibilang, hal pertama yang ditandai dengan demikian pada hari Sabat adalah pencipta, kekuatan kreatif. Tetapi itu diingat melalui hal-hal yang dibuat. Itu adalah tanda bahwa dia adalah Tuhan karena dia yang membuat semua ini. Karena itu, Sabat adalah tanda peringatan akan Tuhan Allah kita seperti yang terwujud dalam ciptaan. Jadi ini ya mau kembali dari tentang penciptaan. Jadi kalau kita mau kembali ke penciptaan, waduh, saudara banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat di penciptaan itu kan. Banyak hal yang kita bisa lihat Tuhan menciptakan apa. Jadi kita akan lihat ya, kita akan masuk kepada di mana ketika Tuhan menciptakan pada waktu penciptaan, dia melakukan apa kan? Jadi jadi Sabat itu adalah tanda bahwa bagaimana pikiran atau Tuhan dibawa ke dalam pikiran kita kan. Dan Tuhan itu adalah pencipta. Dan kita akan masuk ke dalam apa? Penciptaan itu. Nah, oke. Kita akan gantian baca ya. Kak Dolphin kira-kira masih putus-putus atau sudah bisa baca kira-kira? Coba lihat. Oh iya, coba bro. Iya. Ini kita masuk ke sekarang ke penciptaan. Oke, yang sekarang. Sekarang mari kita pelajari sejenak bagaimana dia memanifestasikan dirinya dalam penciptaan. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Tuhan berulang kali dalam berbagai... Bisa dengar, Li? Bisa. Setelah pada zaman dahulu, Tuhan berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada akhir zaman ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Tuhan telah menjadikan alam semesta. Oke, jadi ini yang kalau kita kasih warna orange ini, jingga ini ayat Alkitab ya. Jadi ini di Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Jadi ini kita akan masuk ke dalam penciptaan ya kan. Jadi ketika mau penciptaan katanya, Tuhan, kalau dulu Tuhan berbicara kepada nenek moyang kan, melalui nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Jadi dia kasih ini ke nabi-nabi dan nabi-nabi sampaikan ke nenek moyang kita kan. Terus pada zaman ini katanya dia berbicara melalui dia punya pengantaran dia punya anak kan, yang oleh anaknya ini Tuhan telah menjadikan alam semesta kan, dia mau bilang seperti itu. Oke bro, boleh lanjut ini bro, dia punya ayat selanjutnya. Dan ayat pertama Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun
yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekarang ayat ke-14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, nanti dia punya kesimpulan ya, bro. Oke, baca lanjut, Jo. Dia punya ini. Pada ayat yang lain yang akan kita baca tepat pada hal yang sama yang menceritakan dengan cara yang berbeda, Efesus 3 ayat 9. Dan kata terakhir dari ayat tersebut, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Oke. Ya, sekarang dari 3 ayat ini, apa yang dia punya apa yang coba dia mau kasih tahu di sini, bro? Dia mau bilang, akulah pencipta. Iya. Ya kan? Yang menciptakan? Siapa yang Iya. menciptakan? Iya. Penekanannya di situ ini 3 ayat. Iya. Jadi yang menciptakan Yesus kan, bro? Yang Tuhan melalui Yesus kan? Ini dia mau bilang kan? Dan dia bilang oleh dia Tuhan telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh Yesus Tuhan menciptakan alam semesta kan? Makanya di Efesus 3 ayat 9 Tuhan yang menciptakan segala sesuatu oleh Jesus Christ. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Yesus Kristus kan? Dan yang tadi kita ini kayak mempelajari dia itu siapa kan? Oh, dia itu pencipta. Ternyata yang menciptakan ini dunia adalah Tuhan menciptakannya melalui Yesus Kristus kan? Itu yang dia mau coba bawa di sini. Kemudian apa boleh lanjut ya? Apakah Kak Roy bisa baca, Kak? Atau Kak Wanda? Kak Roy dan Kak Wanda putus-putus terus mungkin dari tadi. Atau oh ya, bisa dengar? Ya. Aduh, nggak bisa dengar, no, Kak. Apa Bro Dolphin boleh lanjut, Jo, Bro? Kak Wanda dengan Kak Roy suaranya bisa dengar? Iya. Kemudian Tuhan dalam ciptaan memanifestasikan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Apakah begitu, jemaat? Ya. Maka orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, akankah dia mendapatkan pikiran yang benar tentang penciptaan? Jemaat, tidak. Dia tidak akan menemukan Tuhan di sana. Dia tidak akan menemukan ide-ide Tuhan di sana. Karena Tuhan dimanifestasikan di dalam Kristus, dalam ciptaan. Nah, apa kira-kira yang mau bilang di sini, Bro? Ini orang yang tidak mengenal Kristus, dia tidak akan mendapatkan pikiran yang benar tentang ciptaan. Ini kita sahabat-sahabat saya yang ateis, kami sudah pernah diskusi. Jadi teori evolusi itu sangat kental di mereka, dan bumi ini terjadi dari proses asimilasi. Nah itulah. Jadi pemahaman tentang ciptaan itu ada di koridor yang tidak benar tentunya ya. Karena bantahannya adalah bagaimana saya ini dari ikan ya, lalu sampai jadi monyet dan akhirnya jadi manusia. Ini kan ya. Jadi itu orang yang tidak beragama pun sebenarnya bisa memiliki pertanyaan yang sama seperti itu. Nah, jadi kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tidak akan mengerti benar atau mendapat pikiran yang benar tentang ciptaan. Lalu dikatakan dia tidak akan menemukan Tuhan di sana. Tidak ada Tuhan saat kita tidak mengerti tentang penciptaan, karena kita tidak mengenal Tuhan memang. Nah, iya. Dia tidak akan menemukan ide-ide Tuhan di sana, karena Tuhan dimanifestasikan di dalam
Kristus dalam ciptaan. Jadi kalau kita ke alam, biasanya kan bilang hari Sabat ke alam. Kalau kita bawa anak-anak, kita bicara pada anak-anak, ini Tuhan yang ciptakan rumput-rumput, pohon, daun, kupu-kupu, dan sebagainya. Itu kita lihat bahwa Tuhan hidup gitu loh. Itu ide-ide tentang Tuhan. Iya. Tapi beda dengan saudara-saudara yang ateis yang tidak memahami, tidak mampu memahami dan melihat Tuhan melalui alam. Walaupun mereka mengakui, wah indah sekali alam ini. Tapi siapa yang menciptakan itu tidak diakui. Betul. Bro, jadi ini bro, jadi di awal-awal, kan yang dibilang I am that I am, ketika dia mengutus Musa, itu siapa bro? Itu Bapa atau Yesus? Bapa. Bapa. Nah, jadi yang dia punya konteks di pertama kan Bapa kan? Terus dia bilang, Bapa itu yang menciptakan segala sesuatu, dia itu pencipta kan? Dia punya konteks itu kan? Nah, sekarang ketika baca ayat ini, dari Bapa dia mau alihkan ke siapa ini bro? Kristus. Kristus. Jadi, ini John coba mengalihkan kita punya pikiran, bukan mengalihkan ya. Jadi, kalau dulu Bapa langsung ke prophet atau kepada nabi-nabi, sekarang Bapa ke anaknya. Jadi, terus dia bilang, tadi kan dia punya konteks Bapa itu pencipta. Terus ayat ini bilang bahwa Bapa itu menciptakan melalui Yesus Kristus. Jadi, sejauh ini bro, yang harus ada di dalam pikiran kita ini sebenarnya siapa? Kristus ya. Kristus. Makanya Christ in me kan. Makanya, ini kita akan lihat dia punya. Tapi sejauh ini, tadi dari I am that I am, ini sekarang mau coba dibawa ke namanya yang namanya Kristus, Yesus Kristus, Jesus Christ. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Jadi kira-kira bisa paham ya bro? Dari dia punya, ini dialihkan sekarang ke namanya Yesus Kristus. Iya, karena Iya, ada ayat aku jalan kebenaran dan hidup kan. iya. Tidak ada yang pada Bapa. Iya, betul. Ya, itu. Jadi khotbah malam ini dimulai dengan nama 144.000 itu, yang ada di dahi 144.000 itu, nama Tuhan kan, yang kita tahu dia punya karakter. Sekarang, yang mau coba dan nama itu, karakter itu, atau apa dia punya nature itu, dia itu pencipta. Dan sekarang mesti dibawa bahwa I am that I am itu, dia menciptakan itu melalui yang namanya Yesus Kristus. Sekarang kita dibawa kepada namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya bisa Kak Dolphin baca terus Kak. Ini kita, soalnya yang lain putus-putus. Boleh bro? Oke. Ya, sudah bisa dengar Kak? Halo? Sudah. Oh iya, oke. Tadi putus-putus terus Kak. Oke, Kak Iya, Wanda dari juga. langsung. Iya, boleh Kak Oke. Wanda baca. Sekarang di kemudian, Iya. Kang. Oke, iya Kak. Oke. Kemudian Tuhan dalam ciptaan memanifestasikan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Apakah begitu, jemaat? Ya. Maka orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, akankah dia mendapatkan pikiran yang benar tentang ciptaan, tentang penciptaan? Tidak. Jemaat menjawab tidak. Dia tidak akan menemukan Tuhan di sana. Dia tidak akan menemukan ide-ide Tuhan di sana. Karena Tuhan dimanifestasikan di dalam Kristus, dalam ciptaan. Jadi ini ya, Tuhan dinyatakan dalam Kristus melalui ciptaan ya Kak ini. Jadi tadi kan pikiran kita diarahkan ke Tuhan kan, tapi sekarang Tuhan mengarahkan pikiran kita ke Yesus kan. Oke. Iya. Jadi, apa Kak? Jadi jelas sekali di sini ya. Iya. Iya. Boleh lanjut Kak, biar kita dapat ya punya ini. Iya. Ya. Selanjutnya, ya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam Kristus dalam ciptaan, dalam menciptakan lebih baik, kita mengatakan, mungkin karena kita adalah asal mula segala sesuatu sekarang.
bagaimana kemudian dia memanifestasikan dirinya di dalam Kristus dalam menciptakan? Matius 33 ayat 6 dan 9. Mazmur. Ya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas, dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Aku ada di sana. Oke. Ada komentar, Kak? Iya, jadi di sini jelas bahwa Bapa menciptakan segala sesuatu itu melalui anak. Dan kita itu harus mengetahui itu. Dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam ciptaannya, maksudnya Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Karakternya itu bisa kita lihat dari ciptaannya. Gitu. Iya. Itu dimanifestasikan di dalam ciptaannya. Makanya kenapa kita harus pahami ini betul-betul, karena dengan kita melihat ciptaan, kita melihat betapa besarnya, berkuasanya Tuhan itu yang menciptakan kita. Bayangkan dari yang tidak ada menjadi ada, dan kita lah itu. Di situ kan dibilang kan, kita ini asal mula dari segala sesuatu yang sekarang. Yang tadinya tidak ada, kita bisa ada karena Tuhan juga, Tuhan sudah ciptakan kita gitu. Iya. Dan, jadi itu kira-kira mungkin itu kita punya pemahaman. Mungkin ada lain. Thank you. Oke, Kak. Nanti mungkin Kak Wan ini mungkin kutipan terakhir, mungkin Kak Wanda bisa baca dan bisa jelas dia punya maksud di sini. Nanti dia punya pembahasan selanjutnya akan bisa lebih jelas ya. Tetapi iya. Boleh baca lanjut, Kak. Ini kan dia punya ayat-ayat yang pertama tadi kan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, dan firman itu menjadi manusia, dan dia ada antara kita. Dan kita tahu firman ini siapa kan, Kak? Dan kemudian dia bilang, iya, Tuhan yang menciptakan sesuatu oleh Yesus Kristus, atau melalui firman kan? Nah, coba kita baca. Iya, dia punya lanjut. Ibrani 11 ayat 3. Nah, mungkin ini tutupan terakhir supaya kita nggak lanjut panjang ya. Oke, silakan, Kak. Oke. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Bapa. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sejauh ini, kita telah menemukan bahwa Tuhan yang menyatakan dalam ciptaan, yaitu hal pertama di mana dia dapat diketahui. Tetapi Tuhan dinyatakan dalam menciptakan, dalam Yesus Kristus, dan Bapa terwujud dalam menciptakan di dalam Yesus Kristus dengan firman-Nya. Dan firman yang dengannya dia menciptakan segala sesuatu di dalamnya, memiliki kuasa untuk membuat sesuatu muncul yang sebelumnya tidak dapat dilihat sama sekali. Karena sebelumnya memang tidak ada. Lihat, dunia dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga benda-benda yang terlihat tidak terbuat dari hal-hal yang memang nampak. Kemudian, setelah Tuhan berfirman, benda-benda terlihat yang sebelum dia berbicara tidak tampak sama sekali. Tidak ada yang bisa melihat mereka. Kemudian ada kuasa dalam firman yang diucapkan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mampu membuat sesuatu, dengan kata lain, mampu menghasilkan apa yang namanya firman yang dia ucapkan. Artinya, Tuhan dapat menyuruh sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan tidak berbohong. Seseorang dapat berbicara tentang hal-hal yang seakan-akan tidak ada. Hal-hal yang tidak seakan-akan ada. Tetapi tidak ada kuasa dalam firman-Nya untuk menghasilkan apa yang dia ucapkan, dan akibatnya dia berbohong. Wah, jadi Kak, ini yang menciptakan dunia ini siapa, Kak? Halo? Gimana, Li? Siapa yang menciptakan dunia ini? Yang tidak punya. Yang menciptakan dunia ini siapa maksudnya, Kak? Bapa di dalam Kristus melalui firman. Jadi
waktu menciptakan dunia ini, dibilang kan Yesus yang menciptakan, tetapi firman-Nya siapa yang menciptakan ini? Firman-Nya Bapa. Firman-Nya Bapa melalui Yesus Kristus. Gimana ya firman Bapa melalui Yesus Kristus? Jadi, firman Bapa itu ada di dalam Yesus, dan ketika Yesus bicara, itu firman Bapa sendiri. Jadi kira-kira bisa ngerti ya, Kak ya? Jadi ketika Tuhan berbicara, itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Itu sama seperti, dan ini kita akan lihat, itu sama seperti Tuhan itu ada di dalam dahi dari 144.000 itu. Kan waktu menciptakan Tuhan gunakan Yesus. Dia itu firman-Nya ada di dalam Yesus. Sekarang 144.000 itu yang tadi kita bahas, nama firman-Nya itu ada di dahinya 144.000 itu. Sebagaimana Yesus menciptakan bumi dan segala isinya, menciptakan alam semesta melalui firman Bapa, begitu juga Bapa yang sama itu, yang mempunyai kuasa itu ada di dalam apa? Pikiran dari orang-orang 144.000 itu. Makanya ini yang coba George manifestasi, mau coba ini, bahwa kuasa firman Tuhan itu yang ada di dalam Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu yang dulu tidak tampak, karena memang tidak ada dulu, kosong sama sekali, menjadi ada kan. Dan Tuhan tidak pernah bohong, apa yang dia bilang, apa yang diucapkan ada. Kalau dia ucapkan itu ada, berarti kuasanya sangat besar sekali kan. Dia punya kuasa sangat besar yang dulu tidak tampak menjadi tampak. Kenapa dulu tidak tampak? Karena memang tidak ada. Sekarang menjadi tampak. Jadi penciptaan itu, firman itu yang tidak kelihatan, membuat sesuatu yang apa? Bisa kelihatan kan. Itu kayak iman itu tidak kelihatan, dan buktinya menjadi sesuatu yang bisa kelihatan kan. Itu firman yang tidak kelihatan menjadikan sesuatu yang kelihatan. Dan nanti kita akan baca. Tapi sejauh ini kita bisa lihat ya, bahwa perkataan Tuhan atau firman Tuhan adalah dalam Yesus, dan Yesus bisa menciptakan segala bumi dan segala isinya. Coba bayangkan kalau firman itu ada dalam diri kita. Waduh, apakah dia bisa menciptakan dari hati kita yang jahat menjadi hati yang baik, atau bisa menciptakan dalam diri kita yang dulu membenci musuh menjadi mengasihi musuh, yang tidak mengasihi orang bisa mengasihi orang. Itu kuasa firman Tuhan. Oke, mungkin Kak Wanda ada tambahan, Kak, sebelum yang lain menambahkan, dan kita akan tutup yang sudah dibaca. Ada tambahan kira-kira, Kak Wanda? Ya. Iya, Li. Jadi kita lihat sih ini sudah jelas sekali ya, ini, Li. Iya. Itu dulu sih, Li. Thank you. Oke, thank you, Kak. Gituan ya. Jadi ini yang menjadi kesimpulan sampai sejauh ini ya. Ini kita punya pembahasan sampai di sini. Mungkin ada yang lain mau tambahkan sebelum kita tutup? Ya, silakan, Li. Iya, Li. Bisa dengar? Ya, bisa. Jadi, di kutipan itu dibawakan bilang, kalau manusia berbicara kan, kalau Tuhan berbicara dia nggak berbohong kan? Iya, kalau manusia. Iya toh. Apa yang dia bilang jadi, tapi manusia bisa berbicara yang apa itu dibayar. Seorang dapat berbicara tentang hal-hal yang tidak seakan-akan ada, tapi tidak ada kuasa. Dan apa yang diucapkan dan akibatnya dia berbohong. Jadi iya, kalau orang berbicara sesuatu, nggak akan misalnya saya bilang, jadilah terang begitu. Apakah terang itu jadi? Enggak, berarti seakan-akan kita bicara itu bohong, karena apa yang kita bicara tidak menjadi kenyataan. Tapi kalau Tuhan itu enggak, dia mau bilang jadi pohon raksasa kah, mau jadi awan, mau jadi apa, itu semua harus terjadi. Itu nggak bisa kalau nggak terjadi. Kenapa? Karena dalam firman-Nya itu ada kuasa. Jadi
kalau Tuhan mau bicara A, memang itu akan terjadi A ya. Makanya kan 144.000 akan punya karakter Tuhan di dahi. Tapi untuk mengetahui karakter Tuhan, orang harus tahu dulu Tuhan itu siapa kan, pencipta gitu. Jadi apa yang dia dicipta, bagaimana dia menciptakan? Dia Bapa menciptakan melalui anaknya. Bagaimana penciptaannya? Melalui firman. Dan setiap firman yang diungkapkan itu harus terjadi gitu. Jadi Oke. sorry. Jadi A.T. Jones mau kasih tahu kepada kita bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa ya. Jadi kan dia bilang I am that I am. Nah, firman yang dia ucapkan itu sangat berkuasa. Dari dulu kuasanya itu ada sampai sekarang kan gitu. Jadi apa yang Tuhan berfirman dulu akan terus menerus ada kuasanya sampai detik ini. Makanya I am that I am. Nggak mungkin Tuhan bilang, oh jadilah pohon. Terus habis itu dia harus bicara-bicara terus karena kuasanya itu harus untuk membuat pohon. Iya, membuat pohon itu bertumbuh terus. Dia harus bicara-bicara terus. Cukup satu kali aja dia bicara. Akan ada itu pohon. Jadi, oh iya. Oke. Makanya kita baru bisa maksudnya mulai mengerti kenapa I am that I am, karena kuasanya itu. Misalnya saya manusia Tuhan ciptakan, kasih nafas hidup keluar dari mulutnya. Cukup satu kali kan, dan kita akan bertahan nafas hidupnya kecuali sampai Tuhan izinkan. Makanya dia itu ada dulu dengan sekarang, kuasanya tetap berlaku. Jadi tapi mungkin kita bisa kita mau coba connect dengan Kak Roy P pembahasan sebelumnya, yang mana kan the grace of God lebih powerful daripada dosa kan, more abundant gitu. Jadi makanya karena kalau kita tahu firman Tuhan sangat berkuasa, berarti firman Tuhan lebih berkuasa dari apapun gitu orang punya dosa. Kalau Tuhan Yesus bilang, jika engkau mengaku dosa, saya akan mengampuni, harus percaya itu karena Tuhan nggak bisa berbohong, God cannot lie. Kalau dia bilang A, itu A yang akan terjadi. Kalau Tuhan bilang grace lebih besar dari dulu sampai sekarang, itu dia ya. Makanya kan Ellen White bilang pekabaran kepada Laodikia kan melalui A.T. Jones dengan Wagner, dan pekabarannya itu full of encouragement, ya kan, Di? Yang waktu kita belajar kemarin. Yang betul, kalau Ali pikir apakah ini bikin depressed orang atau memang encourage kali ya, maksudnya sangat mendorong orang yang tahu karakter Tuhan, yang mana kondisi Laodikia itu suam-suam kuku nggak perlu terjadi kalau saja kita bisa menerima, mengerti pekabaran mereka gitu loh. Jadi puji Tuhan ya, maksudnya saya pribadi dari dulu kalau belajar righteousness by faith nggak terlalu mengerti bagaimana sedetail-detail sampai belajar mengenai A.T. Jones ini ya. To be honest, this is my own experience. Jadi ini dan yang righteousness by faith ini, justification by faith gitu. Dan ini kan pelajarannya sudah mau selesai ya, sudah mau di akhir-akhir. Jadi kita pikir ini next mau belajar apa ya kira-kira gitu, dan karena kan ada banyak buku-buku yang kita belum telusuri mengenai righteousness by faith. Kita langsung ingat Gospel in Creation melalui E.J. Wagner kan. Iya. Jadi ada gospel dalam penciptaan. Nah, kita sudah pernah dengar itu, tapi sudah lama, jadi harus direview lagi. Kita bilang, Tuhan, apakah itu orang harus belajar itu? Nah, sometimes kita nggak bisa ambil keputusan right away sampai ada evidence yang Tuhan kasih. Ya, ini yang kalian harus belajar. Pas Dali kasih ini, baru tadi, berapa menit yang lalu yang baru belajar ini,
mengenai 144.000 akan tahu karakter Tuhan dan siapa dia itu pencipta. Yang mana kita harus tahu dia pencipta, langsung confirm yes. Next time after ini kita belajar gospel in creation and it's beautiful ya. Kita pernah dengar dia punya audio dari Wagner. Jadi puji Tuhan banyak hal-hal yang dulu orang nggak pernah tahu mengenai kuasa Tuhan, tapi sekarang Tuhan sudah mulai bukakan kepada kita yang mana kuasa Tuhan itu sangat besar, dan kalau memang kita mau untuk biarkan Tuhan Yesus masuk, karena kalau Yesus masuk udah ada karakter Bapa di situ kan, nah itulah karakter dari 144.000. Oke, thank you, itu aja. Thank you. Iya. Makanya kan kembali lagi tadi waktu Tuhan Yesus menciptakan, semuanya kan dari firman Bapa kan. Firman Bapa melalui dia. Berarti Iya, di betul. dalam Yesus ada siapa? Ada Bapa. Ada Bapa di dalam Yesus Kristus. Makanya masih ingat di Yohanes 14 ayat 10 dia bilang, pekerjaan yang saya lakukan itu kan bukan pekerjaan dia kan, Iya. tapi Father in me yang doeth the work, dia bilang begitu. Jadi Tuhan Yesus itu semua itu Bapa, di dalam Bapa punya rencana, itu semua ada di dalam Kristus, dan Yesus hanya memanifestasikan Bapa itu apa. Makanya kan yang Philip tanya, Lord show me the Father, terus Yesus bilang, udah berapa lama kamu dengan kita, masa nggak tahu the Father, kamu lihat saya, ya itulah Bapa, karena saya ini manifestasi dari Bapa ya, jadi ya itu betul sekali. Oke, thank you. Iya, Yesus itu kan dia punya contoh kan, Yesus itu kita punya teladan kan, contoh. Sebagaimana di dalam pikiran Kristus ada Bapa, kita juga akan contoh. Kenapa Kristus seperti itu? Karena ada Bapa. Kita juga bisa seperti Yesus kalau ada Bapa di dalam pikiran kita. Makanya itu yang di awal dibilang apa? Nama ada di dahi dari 144.000, dan nama itu adalah nama Bapa kan? Dan nama Bapa itu dia itu seperti apa itu dia. Yaitu pencipta, kuasa yang ada. Jadi dia punya karakternya seperti apa akan menjadi milik kita ya, karena itu yang ada juga di dalam Yesus Kristus. Oke. Baik, kita akan tutup ya, kita punya Bible study. Puji Tuhan kita sudah belajar sejauh ini. Nanti kita akan mengerti lagi, dia punya pembahasan untuk bisa lebih jelas lagi tentang penciptaan ini, bagaimana firman itu punya kuasa ya. Sama seperti dia bilang tadi, ketika dia bilang menjadikan bumi, dia tidak bilang-bilang terus bumi jadi ini supaya dia tetap ada, tidak. Dengan hanya satu firman, semuanya ada dan dia tetap pada posisi. Bumi ini tetap pada posisinya dengan satu firman. Dan kalau dengan cara itu kita bisa melihat bahwa firman-Nya sangat powerful, sangat berkuasa. Dan itu akan jadi milik kita ya, kalau kita dengan iman mau apa? Memasukkan itu Bapa di dalam apa? Pikiran kita. Oke, puji Tuhan ya. Kita akan tutup, kita punya Bible study dengan doa.